merupakan negara penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia setelah Thailand. Memiliki jumlah produksi mencapai sekitar 2,2 juta metrik kubik, di mana menjadi penyumbang 21% dari produksi karet alam di dunia. Di samping itu, jumlah ladang perkebunan karet di negara ini juga sangat luas, mencapai 3,5 juta hektar. Banyaknya produksi karet di Indonesia berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Rendahnya permintaan ekspor karet mentah dari tahun ke tahun menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri, sehingga harga karet pun turun drastis. Pandemi COVID-19 yang tengah mewabah juga mempengaruhi produksi karet yang sulit diserap oleh pasar. Salah satu upaya untuk menstabilkan harga karet adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik. Mengatasi hal tersebut, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk membeli 10.000 ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet. Melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusjatan Balitbang berupaya untuk memanfaatkan karet dalam bidang infrastruktur, salah satunya sebagai bahan tambah untuk aspal. Aspal karet merupakan hasil pencampuran aspal minyak dan karet dengan perbandingan tertentu yang dicampur secara panas. Karet alam yang dicampurkan ke dalam aspal panas akan terdispersi. Reaksi kimia terbentuk dengan bagian cair bitumen yang menyebabkan kadar aspaltin naik, sehingga aspal menjadi lebih kental dan keras, akan tetapi masih elastis. Pusjatan Balitbang telah mengembangkan 3 teknologi aspal karet, yakni aspal karet alam cair, aspal karet alam padat, aspal serbuk karet teraktivasi. Aspal karet memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur dan deformasi, mengurangi terjadinya pelepasan butir, mampu meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam usia layanan, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahannya pun lebih tinggi dibanding aspal biasa. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR agar memperluas penggunaan aspal karet untuk jalan nasional di seluruh Indonesia. Yang pertama, kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri ke Malaysia, ke Thailand ini sudah ya sana untuk mengajak produsen karet ini membuat policy kebijakan yang sama, sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak, suplai kita kendalikan. Sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang, harga pasti berkurang, pasti harga akan naik. Ya, ini sudah mulai kelihatan kenaikan itu. Dan kita harapkan akan mulai kelihatan lagi setelah yang kedua di dalam negeri sendiri hilirisasi digunakan. Menteri PU gunakan untuk aspal tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet. Ya.
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang, Ditjen Bina Marga telah melakukan uji coba aspal karet di ruas Jalan Muara Beliti, Tebing Tinggi Lahat, Sumatera Selatan sepanjang 4,37 km dari total panjang ruas 183 km dengan anggaran 30,55 miliar rupiah. Jalan Nasional Ruas Ciawi Sukabumi, Ruas Batas Karawang Cikampek, Lintas Tengah Jawa Ruas Aji Barang Banyumas, Klampok, Banjarnegara. Reservasi jalan nasional ini bagian dari upaya menjaga kemantapan ruas-ruas jalan dalam mendukung kendaraan barang. Selain pembelian aspal karet dari petani, PUPR menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk pembelian resin produksi PT Perhutani sebesar 800 ton untuk pengecatan marka jalan. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren.
Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Siapa sangka ternyata Indonesia memiliki cadangan aspal alam terbesar di dunia. Tersimpan 600 juta ton yang bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun. Kekayaan alam tersebut berada di pulau kecil wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, makanya dikenal sebagai aspal Asbuton. Sejarah Asbuton diawali sejak zaman penjajahan Belanda, ditemukan pada tahun 1924 oleh seorang geolog Belanda bernama W.H. Etzel. Balitbang Kementerian PUPR terus berinovasi untuk mengolah Asbuton secara efisien, sehingga mengurangi ketergantungan impor aspal minyak. Diketahui Indonesia masih mengimpor 75% aspal minyak dengan nilai impor sebesar 700 US dollar per tahunnya, atau apabila dirupiahkan angkanya sekitar 9,8 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan penggunaan aspal Buton, terciptalah CPHMA atau Cold Paving Hot Mix Asbuton. CPHMA adalah produk campuran beraspal siap pakai. Pencampurannya dilakukan secara pabrikasi, kemudian didistribusikan dalam bentuk kemasan ukuran 25 kg. Dalam penggunaannya, CPHMA sangatlah praktis, tidak memerlukan bermacam-macam peralatan untuk pemasangannya, sehingga cocok diaplikasikan pada daerah terpencil dengan kondisi lalu lintas ringan, serta tidak tersedia mesin aspal mixing plant atau AMP. Cara kerjanya, CPHMA dapat langsung dihamparkan dan dipadatkan secara dingin atau pada temperatur udara. Kini, CPHMA mudah didapatkan karena sudah diproduksi secara pabrikasi di Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Asbuton memiliki ketahanan dan elastisitas yang tinggi dibandingkan dengan aspal ekstrasi. Jika terkena matahari dan hujan, Asbuton akan semakin kuat dan padat. Teksturnya pun elastis sehingga kecil kemungkinan mengalami keretakan.
Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan langkah awal menuju kemandirian bangsa melalui swasembada bahan konstruksi. Pemanfaatan material lokal ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kita ketahui bahwa kecuali Buton, Kanada, juga ada sebagian di Cina bagian utara yang saya dengar sebagai aspal alam, akan tetapi potensi aspal Buton ini jumlahnya miliaran ton. Sekali lagi potensi aspal Buton ini miliaran ton jumlahnya. Untuk itu 3 hal ini tentang murah, kualitas dengan kemudahan ini sudah dipenuhi oleh aspal Buton kita. Sehingga dalam kompetitif dengan aspal cair saya kira ini sangat sudah layak sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap dengan sangat sekali agar supaya pemerintah pusat khususnya Kementerian PU dapat menggunakan aspal Buton dalam pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia. Pada 2017 telah dilakukan replikasi perdana teknologi Butursil dan CPHMA untuk jalan dengan lalu lintas rendah hingga sedang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan teknologi Asbuton kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kementerian PUPR terus mendukung penggunaan Asbuton pada pekerjaan preservasi dan pembangunan jalan di Indonesia. Pada 2018 lalu, penggunaan Asbuton dilakukan pada jalan sepanjang 709 km yang tersebar pada ruas jalan di berbagai provinsi, di mana jumlah Asbuton yang dibutuhkan hampir 59.000 ton. Untuk meningkatkan penelitian dan pemanfaatan Asbuton, Kementerian PUPR membentuk Lokal Litbang Asbuton yang berlokasi di Kabupaten Buton. Unit kerja ini bertugas melakukan penelitian dan pengembangan Asbuton, serta melakukan pengujian dan sertifikasi produk dan teknologi Asbuton, sehingga kedepannya Asbuton menjadi produk unggulan dibandingkan dengan jenis aspal lainnya, dan Indonesia bisa jauh lebih berhemat. Dia terdegradasi kalau temperaturnya lebih dari 280 derajat. Itu baru dia mengeluarkan racunnya. Tapi ini masih jauh di bawah titik degradasinya plastik. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan,
tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan, beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Permasalahan sampah di tanah air memang kian mengkhawatirkan. Diketahui tahun 2019 jumlah sampah plastik mencapai 9,52 ton. Untuk itu, pemerintah harus terus melahirkan program-program yang akan menjadi solusi menyeluruh. Baru dengar saya, Mbak. Belum. Kalau kayak gitu membahayakan itu nggak sih? Pernah dengar, tahu. Kalau misalkan kena api sedikit bisa kebakar gitu. Baru tahu sih, cuman nggak begitu familiar sama itu sebenarnya. Ternyata masyarakat umum belum mengenal aspal plastik. Sebenarnya apa sih aspal plastik itu? Penelitian aspal plastik telah berlangsung dari tahun 2008 oleh Balitbang PUPR dan atas inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penelitian ini dilanjutkan kembali pada awal tahun 2017. Aspal plastik ini sudah diuji coba pada sejumlah proyek jalan nasional di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya adalah ruas Jalan Raya Gempol Bangil di Pasuruan, Jawa Timur, ruas Jalan Sipin Surbakara di Sumatera Utara sepanjang 3 km, pelebaran Jalan Lawean Sukapura di Jawa Timur sepanjang 1,3 km. 3 ruas lain adalah di Sulawesi Selatan, yakni pengerjaan rekonstruksi jalan akses Bandara Poktiku Toraja sepanjang 3,5 km. Rekonstruksi Jane Ponto Bantaeng, Bulukumba Bira dan Bulukumba Sinjai sepanjang 2,2 km, serta pembangunan akses Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur sepanjang 9 km. Inovasi ramah lingkungan ini patut diacungi jempol, sebab pemanfaatan limbah plastik salah satu solusi bagi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Dengan menambah itu tadi manfaatnya, Anda harus hitung sampah kita bebas. Ini yang paling penting, Pak Rektor, yang akan mempunyai azas pemanfaatan yang tadinya merusak, ya, ini kita bersihkan.
tetapi kita manfaatkan. Dengan menambah ini, saya misalnya harus membeli 1 kilogram plastik, tetapi aspal saya menjadi jauh lebih baik, 40% stabilitasnya. Anda bayangkan ini gimana? Kita masih hitung secara untung-untungan ya, bahwa kalau stabilnya 40% misalnya secara sederhana, tadinya kuat 10 tahun, lebih stabil 40%, kan lebih tahan 14 tahun. Bahan yang umum digunakan untuk campuran aspal panas adalah bahan polimer. Kantong plastik yang sering kita gunakan sehari-hari merupakan polimer dari jenis plastomer dan berpotensi untuk digunakan sebagai bahan tambah perkerasan jalan. Plastik yang dimanfaatkan dalam teknologi aspal plastik merupakan limbah kantong plastik berjenis LDPE yang sudah melalui proses pencucian dan pengeringan. Selanjutnya, sampah dihancurkan menggunakan mesin pencacah. Cacahan limbah plastik harus kering dan terbebas dari bahan organik dengan ukuran maksimal 9,5 mm. Kemudian dimasukkan ke dalam aspal mixing blend atau unit produksi campuran beraspal. Limbah plastik dicampurkan pada agregat panas kurang lebih 170 derajat Celcius, lalu diaduk selama 10 detik hingga bahan limbah plastik dapat menyelimuti permukaan agregat. Setelah itu dilakukan pengadukan basah dengan menambahkan sejumlah aspal panas 160 derajat Celcius selama 35 detik. Aspal plastik siap didistribusikan. Selain memanfaatkan dan memberi nilai tambah pada limbah sampah plastik, campuran plastik pada aspal menghasilkan aspal yang lebih lengket. Ini berarti stabilitas dan ketahanan aspalnya jauh lebih baik dari aspal biasa. Aspal plastik juga memiliki sifat tahan terhadap deformasi. Jalan lebih tahan dari kerusakan material akibat pembebanan yang terus-menerus. Penambahan plastik juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap retak, sehingga dipastikan aman jika diaplikasikan pada jalan nasional. Jadi ini tadi berapa suhunya diukur? 150. Dia terdegradasi kalau temperaturnya lebih dari 280 derajat. Itu baru dia mengeluarkan racunnya. Tapi ini masih jauh di bawah titik degradasinya plastik. Pemanfaatan aspal plastik sangat besar pengaruhnya untuk mereduksi sampah plastik. Jika penggunaan limbah plastik sekitar 6% dari kadar aspal dan 50% probabilitas konstruksi yang menggunakan teknologi jalan limbah plastik, maka potensi menggunakan limbah plastik untuk konstruksi jalan adalah 0,45 juta ton per tahun. Pengembangan aspal plastik wujud Kementerian PUPR peduli terhadap lingkungan.